Pedro Acosta frustasi berat. Alex Marquez kembali gagalkan kemenangan KTM di Catalunya. Pedro Acosta sudah memberikan segalanya, namun kemenangan itu kembali lepas dari tangannya. Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 menjadi panggung duel panas antara dua pembalap paling agresif musim ini, Alex Marquez dan Pedro Acosta. Dan sekali lagi, nama Marquez menjadi mimpi buruk bagi rider muda KTM tersebut. Balapan sprint yang berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada Sabtu malam benar-benar menghadirkan tensi tinggi sejak lampu start padam. Pedro Acosta yang memulai balapan dari pole position langsung menunjukkan kualitasnya. Start sempurna membuat pembalap KTM itu tetap memimpin memasuki tikungan pertama. Di belakangnya, Alex Marquez yang start dari posisi ketiga langsung bergerak agresif. Rider Gresini Racing itu tidak membuang waktu dan perlahan mulai memangkas jarak. Johan Zarco dan Jorge Martin juga tampil cepat pada fase awal balapan, membuat grup depan langsung berlangsung sangat ketat. Jorge Martin bahkan sempat mencuri perhatian. Start dari posisi ke-9, rider Aprilia tersebut melesat hingga posisi kelima hanya dalam satu lap pertama. Pergerakannya sangat agresif dan terlihat siap ikut bertarung memperebutkan podium. Namun harapan Aprilia mendadak runtuh. Memasuki lap ketiga, Jorge Martin mengalami crash di tikungan ke-10. Insiden itu menjadi pukulan besar untuk Aprilia karena Martin sebelumnya tampil sangat menjanjikan. Garasi Aprilia langsung terlihat tegang, sementara fokus balapan kembali tertuju pada duel Alex Marquez melawan Pedro Acosta di depan. Duel keduanya benar-benar menjadi tontonan utama sprint race Catalunya. Pedro Acosta mencoba memanfaatkan keunggulan KTM saat akselerasi awal, sementara Alex Marquez tampil sangat kuat di area pengereman dan sektor slowing Catalunya. Kedua pembalap beberapa kali mencatat waktu lap yang nyaris identik. Puncak duel terjadi di lap ke-6. Alex Marquez akhirnya menemukan celah untuk menyalip Pedro Acosta dan mengambil alih posisi pertama. Manuver tersebut menjadi titik balik balapan. Dengan sangat tenang, Alex memanfaatkan momentum keluar tikungan dan langsung mengunci racing line ideal. Satu lap setelah overtake itu, Alex langsung membuka jarak hingga setengah detik. Namun Pedro Acosta belum menyerah. Rider muda KTM tersebut terus menempel ketat di belakang Alex Marquez. Bahkan di beberapa tikungan terakhir, Acosta terlihat mencoba membaca kelemahan Alex untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, Alex tampil nyaris tanpa kesalahan. Setiap kali Acosta mencoba mendekat saat pengereman, Alex selalu berhasil menutup ruang dengan presisi sempurna. Ketika KTM terlihat lebih agresif di area akselerasi, Ducati milik Alex justru sangat stabil saat keluar tikungan. Frustrasi Pedro Acosta mulai terlihat jelas. Beberapa kali kistur tubuhnya menunjukkan rasa kesal karena peluang menyalip hampir selalu tertutup. Ini menjadi situasi yang kembali mengingatkan banyak orang pada duel-duelnya melawan Marc Marquez sebelumnya. Dan kini bukan hanya Marc yang menjadi penghalang Acosta. Alex Marquez juga mulai memberi tekanan mental yang sama. Dia selalu tahu bagaimana menutup celah. Menjadi komentar yang ramai dibahas pedok setelah balapan selesai. Alex dinilai memiliki kemampuan membaca tekanan lawan dengan sangat baik, sesuatu yang dulu identik dengan Marc Marquez. Pada akhirnya, Alex Marquez sukses mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish dan keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Catalunya 2026. Pedro Acosta harus puas finish di posisi kedua meski tampil luar biasa sepanjang balapan. Fabio Di Giannantonio atau Dick Gia melengkapi podium di posisi ketiga setelah tampil konsisten bersama VR46 Pertamina Enduro. Bagi Pedro Acosta, hasil ini terasa sangat menyakitkan. Ia sudah tampil sempurna sejak start, memimpin balapan, dan menjaga ritme dengan sangat baik. Namun lagi-lagi kemenangan harus sirna karena dikalahkan pembalap Marquez. Situasi ini mulai memunculkan pembahasan menarik di pedok MotoGP. Acosta punya kecepatan, Acosta punya keberanian. Tetapi ketika bertarung langsung melawan pembalap keluarga Marquez, tekanan mental dan pengalaman tampak masih menjadi pembeda utama. Kemenangan Alex Marquez bukan hanya soal kecepatan Ducati, tetapi juga soal kecerdasan balapan dan ketenangan menghadapi tekanan besar dari rider muda seagresif Pedro Acosta. Dan jika duel seperti ini terus berlangsung sepanjang musim 2026, maka rivalitas Acosta melawan keluarga Marquez bisa menjadi salah satu cerita terbesar MotoGP era baru. Alex Marquez menggila di Catalunya. Jaga marwah sang kakak. MotoGP Catalunya 2026 langsung menghadirkan drama panas sejak sesi latihan bebas pertama atau FP1 dimulai. Di tengah tekanan besar para pembalap papan atas, satu nama justru mencuri perhatian penuh publik tuan rumah, Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing itu tampil luar biasa pada menit-menit terakhir sesi dan sukses merebut posisi tercekat dengan catatan waktu impresif 1 menit 39,950 detik. Sebuah putaran yang bukan hanya cepat, tetapi juga mengirim pesan serius kepada rival-rivalnya bahwa Alex kini benar-benar siap menjadi ancaman utama di MotoGP 2026. Sesi FP1 yang berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada Jumat sore WIB berjalan sangat intens sejak awal. Atmosfer Catalunya terasa berbeda. Trek panas, grip yang terus berubah, dan agresivitas para rider membuat sesi ini langsung hidup sejak lampu hijau menyala. Di awal sesi, dominasi justru datang dari pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin. Rider asal Spanyol itu langsung tancap gas dan memimpin catatan waktu sementara lewat torehan 1 menit 40,480 detik. Tidak berhenti di situ, Martin kembali mempertajam waktunya menjadi 1 menit 40,299 detik.
Kecepatan Aprilia di sektor tengah terlihat sangat mengerikan. Motor mereka tampak stabil saat menikung cepat, sesuatu yang selama ini menjadi kekuatan utama di Catalunya. Namun drama besar kemudian terjadi. Saat sesi memasuki menit ke-12, Jorge Martin mengalami crash di tikungan ke-12. Insiden itu langsung membuat banyak mata tertuju ke layar monitor pedok. Motor Aprilia miliknya kehilangan grip bagian belakang sebelum akhirnya tergelincir ke gravel. Beruntung Martin mampu bangkit sendiri, tetapi crash tersebut langsung mengakhiri momentumnya. Padahal sebelum terjatuh, ia terlihat sangat nyaman memimpin ritme FP1. Motor terasa sangat kuat, tetapi saya sedikit memaksakan saat temperatur ban mulai naik. Kira-kira itulah gambaran situasi yang tercermin dari bahasa tubuh Martin selepas crash. Dan dari sini terlihat jelas bahwa batas motor MotoGP modern sekarang benar-benar sangat tipis. Sementara Martin terjatuh, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, diam-diam tampil konsisten. Di Gia sempat naik ke posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 40,311 detik. Performa Di Gia kembali memperlihatkan bahwa VR46 musim ini bukan sekedar tim pelengkap. Mereka mulai semakin stabil di berbagai karakter sirkuit termasuk track teknikal seperti Catalunya. Tetapi sorotan utama tetap milik Alex Marquez. Ketika sebagian besar pembalap mulai fokus melakukan time attack terakhir, Alex justru tampil sangat tenang. Ia memanfaatkan slipstream, mengatur temperatur ban dengan cerdas, lalu meledak di sektor terakhir. Dan hasilnya langsung membuat pedok gempar. 1 menit 39,950 detik. Alex menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus angka 30 detik di FP1. Catatan itu sekaligus menunjukkan peningkatan besar dari Gresini Ducati yang terlihat sangat kompetitif sejak awal akhir pekan. Yang paling menarik, Alex tidak hanya cepat dalam satu lap, pace balapnya juga terlihat konsisten. Ini yang membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa kemenangan kandung bukan lagi mimpi bagi adik dari Marc Marquez tersebut. Di sisi lain, hasil FP1 ini juga memperlihatkan persaingan musim 2026 semakin liar. Aprilia masih sangat cepat, Ducati satelit makin berbahaya, sementara beberapa tim petikan mulai kesulitan menemukan setting terbaik mereka. Catalunya tampaknya akan menjadi salah satu seri paling emosional musim ini. Karena di depan publik sendiri, Alex Marquez baru saja menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi sekedar adik Marc Marquez. Ia kini tampil sebagai kandidat serius perebut kemenangan. Dan jika performa ini berlangsung hingga sprint race maupun balapan utama, maka Catalunya bisa menjadi panggung sempurna lahirnya salah satu momen terbesar dalam karier Alex Marquez. Saya balapan dengan 1,5 tangan. Marc Marquez pecah tangis. Ducati shock. Lihat kondisi aslinya. Dunia MotoGP kembali dibuat terdiam oleh pengakuan paling emosional dari Marc Marquez. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pembalap paling berani, paling agresif, dan paling sulit menyerah, akhirnya memperlihatkan sisi rapuhnya di depan publik. Dalam video terbaru yang dirilis Ducati, Marc Marquez terlihat menahan tangis saat menceritakan kondisi fisiknya yang ternyata masih sangat jauh dari kata normal. Cedera bahu akibat kecelakaan mengerikan di MotoGP Mandalika 2025 ternyata belum benar-benar sembuh hingga sekarang. Dan fakta yang paling mengejutkan, Marc mengaku selama ini membalap dengan kondisi yang bahkan tidak layak untuk seorang atlet MotoGP. Saya balapan hanya dengan 1,5 tangan. Kalimat itu langsung menggambarkan betapa berat perjuangan yang sedang dijalani juara dunia 8 kali tersebut. Kecelakaan di Mandalika musim lalu memang menjadi titik balik besar dalam karir Marc Marquez. Crash hebat itu bukan hanya membuatnya kehilangan kesempatan menutup musim dengan baik, tetapi juga meninggalkan kerusakan serius pada bagian bahu. Cedera tersebut memaksanya absen dalam 4 seri terakhir MotoGP 2025. Saat itu banyak yang percaya Marc Marquez akan kembali kuat di musim 2026 karena ia kini bersama Ducati Lenovo Team, tim terbaik dengan motor paling kompetitif di grid. Namun kenyataan di lintasan berkata lain. Sejak awal MotoGP 2026, Marc terlihat kesulitan menemukan performa terbaiknya. Kecepatan satu lap memang masih ada, tetapi konsistensi dan kekuatan fisiknya terlihat menurun drastis. Dalam duel panjang, Marc sering kehilangan ritme dan tak lagi sebrutal seperti era kejayaannya bersama Honda. Hasilnya pun sangat tidak biasa. 5 seri awal MotoGP 2026 berlalu tanpa satupun podium untuk Marc Marquez. Bagi pembalap biasa mungkin hasil itu masih cukup baik, tetapi untuk nama sebesar Marc Marquez, itu menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kini jawabannya akhirnya terungkap. Marc Marquez mengatakan bahwa baut yang tertanam di bahunya mulai menyebabkan masalah serius. Bahkan dalam beberapa kondisi, bahunya tidak bisa bekerja secara normal ketika ia memaksa motor Ducati melaju di limit maksimal. Ada baut yang menyebabkan masalah di bahu saya. Kadang berfungsi, kadang tidak, ujar Marc. Pernyataan itu membuat banyak pihak mulai memahami mengapa performa Marc Marquez begitu naik turun musim ini. Ducati Desmos Edisi dikenal sebagai motor yang sangat menuntut kekuatan fisik, terutama pada area lengan dan bahu ketika melakukan pengereman keras. Dan Marc Marquez harus mengendalikan monster tersebut dalam kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih.
Yang lebih mengkhawatirkan, situasi Mark justru semakin buruk setelah crash besar pada sprint race MotoGP Prancis 2026 di Le Mans. High side mengerikan itu membuatnya mengalami cedera tambahan pada kaki kanan dan memaksanya absen dari main race serta MotoGP Catalunya 2026. Tetapi di tengah semua masalah itu, Marc Marquez tetap memilih bertahan. Ia tetap mencoba membalap, tetap memaksakan diri, tetap berusaha kompetitif. Mentalitas itulah yang membuat banyak orang masih menaruh hormat besar kepada Marc Marquez, bahkan ketika tubuhnya mulai tidak mampu mengikuti ambisinya sendiri. Kini operasi besar kembali menanti Marc Marquez setelah seri Catalunya selesai. Operasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki masalah baut di bahunya yang terus mengganggu pergerakan dan menyebabkan rasa sakit berkepanjangan. Banyak yang percaya operasi ini akan menjadi penentu masa depan karir Marc Marquez. Jika berhasil, Marc mungkin masih bisa bangkit dan kembali menjadi ancaman besar di MotoGP. Tetapi jika gagal, bukan tidak mungkin karir salah satu pembalap terbaik dalam sejarah balap motor akan semakin sulit kembali ke level tertinggi. Situasi ini juga menjadi pukulan berat bagi Ducati Lenovo Team. Mereka merekrut Marc bukan hanya untuk menang balapan, tetapi juga untuk merebut kembali dominasi penuh di MotoGP. Sayangnya hingga sejauh ini, kombinasi Ducati dan Marc Marquez belum benar-benar menghasilkan ledakan besar yang diharapkan. Sementara itu, rival-rival seperti Marco Bezzecchi sesama Aprilia Racing justru tampil sangat konsisten dan berhasil menguasai awal musim MotoGP 2026. Kini semua mata tertuju pada Mugello. MotoGP Italia 2026 diprediksi menjadi momen comeback Marc Marquez setelah operasi nanti. Sirkuit cepat dengan tekanan fisik tinggi itu akan langsung menjadi ujian brutal untuk kondisi bahunya. Dan pertanyaan besar mulai muncul di pedok MotoGP. Apakah Marc Marquez masih punya tubuh untuk bertarung demi gelar dunia? Atau sebenarnya selama ini kita sedang menyaksikan perjuangan terakhir seorang legenda? Aprilia menggila di Le Mans. Sapu bersih podium, Ducati hancur total, era baru MotoGP dimulai. Le Mans 2026 resmi menjadi saksi runtuhnya dominasi Ducati dan lahirnya kekuatan baru MotoGP. Saat Ducati datang dengan status favorit, justru Aprilia yang berpesta pora dengan menguasai seluruh podium. Jorge Martin menang, Marco Bezzecchi makin kokoh di puncak klasemen, dan Ai Ogura melengkapi malam sempurna Aprilia. Di sisi lain, Ducati pulang dengan mimpi buruk. Marc Marquez cedera, Bagnaia crash, dan krisis mulai terasa nyata. MotoGP Le Mans 2026 benar-benar menghadirkan perubahan besar dalam peta persaingan musim ini. Jika beberapa musim terakhir Ducati selalu menjadi pusat dominasi, maka kali ini sorotan sepenuhnya berpindah ke Aprilia. Sirkuit Le Mans yang terkenal teknis dan sulit diprediksi justru menjadi arena pesta besar bagi pabrikan Noale tersebut. Aprilia tampil luar biasa sejak awal akhir pekan, menunjukkan kombinasi sempurna antara kecepatan, stabilitas motor, hingga konsistensi para pembalapnya. Puncaknya terjadi pada balapan utama. Aprilia sukses mengunci seluruh podium secara sensasional. Jorge Martin tampil sebagai pemenang setelah menjalani balapan yang nyaris sempurna. Pembalap asal Spanyol itu terlihat sangat nyaman dengan karakter RSGP di Le Mans. Kecepatannya stabil sejak lap awal hingga finish tanpa mampu diganggu rival. Di belakang Martin, Marco Bezzecchi kembali menunjukkan performa luar biasa dengan finish di posisi kedua. Sementara podium ketiga berhasil diamankan rookie sensasional Ai Ogura dari tim satelit Trackhouse Aprilia. Hasil tersebut membuat pedok Aprilia benar-benar meledak dalam euforia. Bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena dominasi mereka terasa begitu lengkap. 3 motor Aprilia berdiri di podium yang sama, sesuatu yang jarang terjadi di era MotoGP modern, terlebih saat melawan pabrikan besar seperti Ducati. Dan yang membuat hasil ini terasa semakin spesial, dominasi Aprilia sebenarnya sudah terlihat sejak sprint race. Sehari sebelumnya, Jorge Martin juga sukses memenangkan sprint race dengan performa agresif namun sangat rapi. Marco Bezzecchi menambah pesta Aprilia dengan finish di posisi ketiga. Artinya, dalam satu akhir pekan penuh, Aprilia hampir menguasai seluruh sesi penting di Le Mans. Kemenangan ini juga membawa dampak besar pada klasemen sementara MotoGP 2026. Marco Bezzecchi kini berhasil mengambil alih puncak klasemen dunia berkat konsistensinya sepanjang musim. Sementara Jorge Martin terus menempel ketat di posisi runner-up dan semakin memperlihatkan bahwa dirinya adalah kandidat juara yang sangat serius musim ini. Yang paling menarik, kekuatan Aprilia saat ini tidak lagi bergantung pada satu pembalap saja. Martin tampil tajam sebagai finisher, Bezzecchi sangat konsisten dalam mengumpulkan poin, sementara Ai Ogura mulai berkembang menjadi ancaman baru. Kombinasi ini membuat Aprilia terlihat sebagai tim paling solid di grid MotoGP saat ini.
Motor ini akhirnya berada di level yang kami impikan. Kami cepat, stabil, dan para pembalap bisa benar-benar percaya diri, ungkap salah satu staf teknis Aprilia setelah balapan. Di saat Aprilia merayakan pesta besar, Ducati justru mengalami salah satu akhir pekan terburuk mereka dalam beberapa tahun terakhir. PKK Ducati dimulai saat sprint race ketika Marc Marquez mengalami high side hebat. Crash tersebut bukan hanya menghancurkan peluang kemenangan Ducati, tetapi juga membuat Marc mengalami cedera serius hingga dipastikan harus absen dalam 2 seri berikutnya. Kehilangan Marc menjadi pukulan sangat besar bagi Ducati karena juara dunia bertahan itu sebelumnya diprediksi akan menjadi ujung tombak perburuan gelar musim ini. Belum selesai sampai di situ, harapan Ducati di balapan utama juga ikut runtuh. Francesco Bagnaia yang mencoba menyelamatkan situasi justru mengalami crash saat berusaha mengejar Marco Bezzecchi di depan. Pecco kehilangan grip ban depan dan gagal menyelesaikan balapan. Hasil ini membuat Ducati pulang dari Le Mans tanpa kemenangan, tanpa podium, bahkan tanpa poin besar dari 2 pembalap utamanya. Situasi tersebut langsung memunculkan banyak pertanyaan di pedok MotoGP. Apakah Ducati mulai kehilangan keunggulan teknisnya, atau justru Aprilia kini benar-benar telah menemukan paket motor terbaik di MotoGP 2026? Yang jelas, Le Mans memberikan satu pesan kuat kepada seluruh rival. Aprilia bukan lagi penantang biasa. Mereka kini adalah ancaman nyata dalam perebutan gelar dunia. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, maka MotoGP 2026 bisa menjadi musim yang menandai berakhirnya era dominasi Ducati.